Ya gue juga punya om yang bisa gue mintain duit tapi gue nggak mau. Siapa nama omnya? Sebutin omnya dong. Oh banyak lah. Yang kita yang ada di misalnya koran. Iya. Maunya kalau gue pengen makan aja tuh gue tinggal kayak Om John Kay pun. Gue bisa makan di sana gitu. Pulang Ini mungkin orang bisa. baik ini. Abang sehat. Ya, selamat datang di Debatin Gosip, sebuah acara yang akan mendebatkan gosip yang tadinya tidak ada menjadi sebuah kenyataan. Boleh tepuk tangan lu untuk Shine dan Floki. Gue mau tepuk tangan takut nggak? Bang Shine, selamat datang. Selamat datang. Floki, selamat datang. Selamat Ini- datang di Jakarta, San. Iya. Ini yang kakak yang mana, yang ada yang mana? Kakak sih Oh, kakaknya. Dia adek. Dia adek. Gosipnya katanya lu nikah sama Vlogi. Vlogi. Bercandanya keterlaluan nih. Ya kan bercanda, Bang. Kita udah sering kan dengar cerita tentang si Floki nih. Iya bang, siap. Tapi yang kita belum banyak tahu tuh siapa diri lo sebenarnya. Ya. Gitu. Sok-sokan Oh bikin. pasti namanya belum tahu juga kan? Iya, lo kenapa nama asli Shine? Iya asli Shine. Shine siapa? Waduh, dia kenapa ngasih pantat terus ke gue ya? Udah lama lu, nggak pernah. Dia mengerti gue berarti. Ya. Dia cuma ngasih ngode ini dipakai dulu bang. Enggak, bukan dipakai maksudnya digunain barangnya. Oh iya digunain. benar. Iya, Manfaatin. bukan dipakai. Kelamaan di penjara soalnya. Lu sih nggak ikut. Lalu yang nyuplai ya. Barang gue tuh makanya apa masuk tuh. Oh lu cepunya, anjing. Weh. Nama lengkap lo, nama aslinya Shine? Nama gue tuh Shine Clinton Tandis Lubun. Wih cakep. Oh. Asalnya gue baca dari Pulau K. Itu Iya. elunya apa dari keturunan apa bokap nyokap gitu? Kalau bokap dari KI, kalau nyokap dari Toraja. Oh, ada Toraja. Iya. Keras lo ya? Kelihatan keras ya? Keras banget sih. Kelihatan sih dari cerita lo tadi. Apa? Ini keras banget orangnya. Wah parah. Mau gua bongkar nggak di sini dia siapa? Lu udah tahun berapa ke Jakarta, San? Gue tahun 2011. 2011. Iya. Sorry, kuliah atau jaga parkir, San? Floki. Enggak, waktu itu Paman, maaf, bercanda, Paman. waktu itu datang mau kuliah. Gimana? Kuliah dan waktu itu datang jauh dari KI langsung ya dari KI ke Toraja dulu terus dari Toraja baru ke Jakarta. Kenapa ke Toraja? Umur berapa sorry tadi? Waktu itu, siapa? Waktu Anda? tanya. Siapa yang nanya? Enggak. Di K baru ada jokes kayak gitu ya? Mama, nggak bercanda. Pernah Paman, orang bercanda paman. pernah lihat orang Maluku dipukul Sunda enggak? Nggak akan kejadian aja. Ya enggak akan pernah. Ya. Enggak, waktu itu gue tamat SMA itu mungkin sekitar 18 tahun kali ya. Oh, oke. Terus merantau ke Jakarta buat kuliah. Yakin buat kuliah? Waktu itu yakin sekali buat kuliah. Terus? Datang ke Jakarta terus ya gue itu memang hidup sendirian. Waktunya datang ada keluarga juga tapi gue hidup mandiri gitu pas datang ke Jakarta. Nggak tinggal sama keluarga berarti? Dari Enggak, rumah sendiri gitu? Oh enggak, ngekos. Ngekos? Dari susah banget lah. Wah, uangnya dari mana tuh, Bang? Sign. Kan susah tuh, kok bisa ngekos ya? Orang K juga punya Enggak, uang aja sembarangan. Enggak, waktu itu kan gue punya bokap nih, bokap gue kerja, tapi gue punya adik itu ada sekitar 5 orang, bukan sekitar ada 5 orang, kok sekitar sih? Kalau ragu sama keluarga. Iya enggak, gue punya adik 5 orang. Adik kandung. Adik kandung, 4 sorry. Satunya meninggal soalnya. Oh, Iya, gue bercandain orang K meninggal lo. Enggak. Kan dia yang cerita Iya, yang meninggal. gue punya adik 4, terus apa namanya? Gue itu nggak mau kalau orang tua waktu itu ngasih ke gue fokus ke gue gitu, maksudnya fokus ngirim duit ke gue. Nggak menyusahin nggak lah. mau lu Iya, nyusahin. nyusahin. Karena gue udah selalu nyusahin pas masih zaman sekolah. Oh, kenapa? Ya kayak dulu misalnya gue sekolah SMP, gue kalau nggak ada motor gue nggak mau sekolah, gue harus dibeliin motor dibeliin. Oh, Gitu. manja, anak manja. Ya manja-manja kayak gitulah. Oh, maluku ada yang Berantem manja juga, ya? Pas sekolah. Berantem juga, nggak pulang ke rumah, pokoknya brutal lah. Wow. Itu ada kurikulumnya kalau di sana ya? Berantem. Nah jadi pas sampai di Jakarta itu benar-benar kayak berubah gitu. Oke. Udah SD sadar diri. Sadar Oh, diri. sadar diri. Nah, terus? Terus dari mana berarti biaya kuliahnya? Enggak, ini cerita dulu nih. Nah, jadi setiap bulan itu gue dikirimin duit 700.000. Oke. 350 buat makan, 350-nya itu buat bayar kosan. Oke. Kosan sepetak doang gitulah. Nah, 350 itu kan nggak cukup buat biaya hidup Jakarta kan. Betul. Betul. Jadi dari situ benar-benar kayak paling cuma seminggu
uang makannya udah habis. Habis. Jadi harus bertahan hidup tuh. Apa aja tuh? Apa aja? Apa aja? Ya misalnya kayak cerita sedihnya itu kayak misalnya ke kampus terus teman-teman beli gorengan, gue pantau tuh gorengan tuh gue bawa gue simpan tuh bang di tas buat pulang makan sama nasi. Maling namanya bang. Maling bang. Itu. Sebentar jauh-jauh dari Maluku maling gorengan. Malu darah Maluku ini. Pelan-pelan. Ini serius serius. Soalnya gue bener-bener kaget kan, ini gimana dan gue sendiri gitu. Nggak ngerti apa-apa, belum tahu pergaulan apa segala macam gitu. Kosan dekat kampus berarti? Kosan dekat kampus. Oh jadi nggak usah transport. Oh nggak ada transport. Jalan kaki. Jauh nggak jaraknya? Lumayan ada sekitar 4 kilo lah. Oh jauh. Jauh, jadi pas sampai kampus itu udah keringatan parah itu. Karena dikejar masa kan. Vlogi. Gokil sih perjuangannya, maksudnya dari kampus itu aja 4 kilo. Terus sudah di kampus nggak punya makan, uang buat makan. Jadi dia benar-benar dari zaman susah gitu. Kalau sekarang kan bisa naik mobil, punya bisa tidur di AC, dulu tuh benar-benar. Nah sebelum itu terus kan suka minta gorengan ke teman buat makan. Terus bisa survive bagaimana? Nah ada momen nih yang paling sedih nih. Gue udah kelaparan banget kan. Anjing gue udah kelaparan banget nih. Gue pergi ke warung, gue mohon-mohon ke yang punya warung tuh. Pak tolong mbak, saya utang mie pak. Utang mie berapa ya? 1.500 perak tuh. Satu aja besok bokap saya kirim uang nih. Besok saya bayar. Nggak dikasih anjir. Ya, wajar sih. Wajar sih. Gue juga kalau punya warung tutup warung gua. Lo yakin gak caranya dia ngomong kayak gitu? Enggak, gue gak percaya makanya. Gak percaya. Mohon gitu gak percaya. Mungkin bagaimana? Menurut lo bagaimana cara ngomongnya? Lu gitu emang. Enggak serius Pak tolong dan nggak dikasih sama sekali. Nggak dikasih. Anjing bang. Gue dalam hati anjing ini orang ini gila banget ya. Maksudnya di sini tuh kayak gini ya sampai mirip gitu. Keras ya. Maksudnya kalau di sana itu ya nggak perlu minta, paling lu mas langsung dikasih gitu. Nah ya. Plugin di sini. Bercanda adek. Plugin di sini. Nah ya benar. Ada gitu. Plugin sini. Sit. Dah. Nah. Ini lucu banget. Cukup sekian dari saya. Terus? Maksudnya kaget dengan ini apa istilahnya tuh sosial di sini tuh kayak gitu. Maksudnya minta tolong nggak dikasih. Iya, padahal besok udah pasti bayar dan gue udah bilang gue ngekos di depan warungnya dia gitu. Oh, jadi gitu. nggak mungkin nggak bayar dan cuma 1.000 perak, gila. Nggak dikasih juga. Tapi apa yang lo lakukan? Itu sakit sih. Ke yang punya warung, setelah nggak dikasih. Oh sedih aja itu, terus gue langsung balik aja. Wah nggak mungkin, gue nggak percaya orang kayak lo sedih. Nggak mungkin. Serius. Nggak mungkin. Pasti kan ada di satu keluarganya yang hilang kan. Tapi nggak, maksudnya dia dari K gitu datang ke Jakarta. Kalau di sana ternyata di pulau itu nggak usah minta tolong aja dikasih kan? Iya. Maaf Sain. Sebelum Sain datang, banyak orang-orang kaya Sain ngutang di dia. Oh bisa jadi. Iya. Banyak Sain. Bukan lu orang Maluku pertama datang ke sini, enggak Sain. Lo mesti lihat bukunya dong. Buku catatan utangnya. Anjing, 1.500 lu nggak ada sama sekali ya. Nggak ada. Anjing. Tapi ya kalau boleh cerita sedikit nih. Lo pas di Jakarta dapat luka yang di kepala lo ini karena di Jakarta apa karena pas? Karena nggak bayar yang 1.500 itu, Sain. Nggak sebelumnya waktu itu gue gue nakal lah, terus bawa motor balap-balap, ikut balapan motor juga terus jatuh. Nah tapi nggak parah waktu itu, kena itu kena pukul juga pas di Cawang. Enggak balapan nih, tiba-tiba kena pukul gitu. Nggak. Ini luka, jadi kepala gue luka karena balap. Nah habis itu udah ada bekas lukanya, ditambahin lagi lukanya tapi di kejadian yang berbeda. Oh, di posisi yang sama nih. Iya, posisi yang sama. Oh. Tapi seperti itu bukan bekas pukul itu. Iya. Kayak belahan. Iya, nggak ada tangan begini tuh. Nggak ada karate kid di sini, nggak mungkin. Mau jujur di sini nggak? Mau jujur nggak? Wah ini harusnya besok-besok kalau diundang lagi gue harus bawa musuh. Tuh lu aja nggak bercanda Foki, ya Allah. Aku teman Nabi Sulaiman, teman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman apa? Nabi Sulaiman tuh yang bisa ngomong sama binatang. Iya. Gitu. Ngetes doang gua. Sampai berapa lama lu bertahan hidup seperti itu, San? Wah lama, bertahun-tahun. Tahun-tahun kan? Iya. Kok kuat sih bertahan dengan tiap hari minta gorengan ke teman kuliah? Pasti kan enggak. Enggak. Minta gorengan. Enggak, itu paling berapa bulan sih itu? 6 bulan kali ya. Oh bertahan 6 bulan. Enggak, gue nggak minta sih. Gue lihat aja beli gorengan kan, ya kan gorengan gue makan nih, gue nggak makan, gue simpan aja. Buat stok di
kosan. Lo nggak pakai bagi dong, nggak pakai gitu? Enggak. Gak bisa gue ngomongnya begitu. Wih, gimana ngomong Jakarta ya? Enggak bercanda. Enggak bercanda, gue yakin. Enggak. Gue langsung ambil aja. Gue gak minta lagi. Simpan lah ini. Lu tau gue kan, lu tau gue nih, pada lu kenapa-kenapa. Ya itu, jujur dong. Dari tadi itu. Itu kita harapin. Jujur dong, sayang. Gak mungkin temannya tiba-tiba ngambil, dia ngambil. Pasti kan ada perlawanan gitu kan. Kalau dia, gue udah tahu siapa saya. Bang, ambil, beli. Bu, bikin lagi gorengan yang banyak. Iya bener. Dan mungkin temannya gak suka gorengan. Dia ngomong, gue pingin gorengan. Temennya beli. Langsung beli. 6 tahun bertahan di Jakarta dengan, terus akhirnya punya 6 pekerjaan. bulan waktu itu. 6 bulan. Nah terus. Canda. Sorry mukul. Paman, sorry paman. Nah terus cerita sininya lagi tuh, gue misalnya beli Indomie nih kan stok nih. Indomie kan harusnya kan 1 kali makan. Nah. Indomie itu gue bagi 2. Bumbunya? Bagi 2 juga. Untuk apa? siang malam? Buat siang malam. Serius? Banget. Kan kamu punya saudara banyak di Jakarta, kenapa nggak? Oh gue gengsi waktu itu. Oh. Ya gue juga punya om yang bisa gue mintain duit tapi gue nggak mau. Siapa nama omnya? Sebutin omnya dong. Wah banyak lah. Yang ada di misalnya koran. Iya. Maunya kalau gue pengen makan aja tuh gue tinggal kayak Om John Kay pun. Gue bisa makan di sana gitu. Pulang Ini mungkin orang bisa. baik ini. Abang sehat. Saya ngefans banget sama John Kay mah. Ini orang Sunda sama orang Timur gini di bawah ya posisinya. Iya ya, kalau niat kamu ini ya minta sama om ya. Terus punya gengsi kayak gitu, terus akhirnya Sama sekali nggak ngubungin lo Shay. nggak sama sekali nggak ngomongin. Ommu nggak datang gitu untuk ngelihat saudaranya nih lagi. Iya kan nggak tahu kan mereka taunya orang tua gue mampu. Oh, Dika mampu. Gitu. Iya. Lucu banget gininya. Iya, lucu banget nih. Pikirnya kan gitu. Orang kayak lucu. Emang komedi Maluku begitu? Vlogi. Udah kan? Tapi akhirnya selama kuliah niat cari uang sendiri nggak sih? Asler banget sih waktu itu. Segala cara itu gue lakuin gimana cara gue bisa dapat duit. Pertama cara yang kamu Nah, iya. lakukan. Sempat jadi antar-antar. Nggak ngerti saya nih bahasa ini. Waduh gila tulis. Berapa lama itu? Berarti Pas zaman kuliah. Pas maksudnya kan gue misalnya ngantar dikasih ongkos misalnya gocap 50.000. Oh udah wow banget itu bisa makan 1 minggu itu. Ini udah nggak dipotek lagi tuh. enggak. Oh enggak, aku enggak potek. Uangnya emang disimpan tetap minta gorengan 1 minggu. Oh, enggak minta gorengan lagi tuh. Oke, karena lu jualan ke dia kan. Karena dia udah nggak bisa makan gorengan. Mungan. Sama. Ya udah ambil aja udah. Enggak bisa makan dia. Dia nggak bisa makan. Nggak kan dia udah akhirnya dia mencoba jalan yang menurut dia jalan cepat nih. Betul, Ya. betul. Akhirnya dia nggak mau tag lagi Indomie. Iya. Tapi mau Nah, enggak tapi anjing. untuk jadi butuh proses lagi tuh melewatin Gampang lah dapetinnya. nggak audisi kayak gitu enggak loh. audisi dulu. Oh, audisi dulu. gimana? Bagaimana audisinya Dulu. menjadi Itu. Observasi Kan dulu. dikasih Oh. kepercayaan dulu. Oh iya. Nah, terus ada momen lagi nih, Bang. Misalnya gue pergi makan ke warteg atau ke warkop gitu kan, posisi lapar nih. Nah, biasanya kan kalau pas waktu itu kan gue udah bisa utang di situ kan gue bayar. Tapi ada momen utang gue udah banyak di situ kan, pas gue datang lagi rame nih. Mbak, makan dong. Langsung ditanyain, ini ngutang apa bayar? Anjir banyak orang lagi, waduh. Itu baru banget sih. Lu bilang apa tuh sama si itu? Lu bilang apa? Gue kan banyak akal kan. Gue buat teman. Enggak pak, utang tapi bukan pakai nama gue, pakai nama gue. biar bonnya beda ya. Iya biar bosnya beda. Itu lu lagi narkoba kan ngomong gitu kan. Lo pas networking untuk dapetin Korea itu networkingnya tahu dari mana gitu? McDani anjing ya. Pegane anjing. Nah terus, oke. Dia ngomong. Bingung kan? Dia yang jujur gak apa-apa dia ngomong. Enggak, jadi sekitaran Caong itu kan ya zaman dulu. Kalau sekarang kan gue nggak tahu ya. Gue Betul. udah lama nggak di Caong. Betul. Dan gue udah nggak benar-benar nggak berhubungan sama. Berapa lama tuh? iya. Berapa lama tuh? Mungkin 2
3-4 tahun. 3-4 tahun. 3-4 tahun. Tidak pernah tertangkap sama sekali. Iya. Karena Enggak bercanda. Enggak. 3-4 tahun enggak tertangkap. Enggak ketangkap. Ada jenjang kan, ada kurir nih, jenjang karir tuh. Ada yang tukang nyekilin tuh. Iya. Enggak kurir dia, cuman bantu untuk Iya. masukin. Ada enggak karirnya? Udah mulai nggak ngerti gue omongannya. Iya, pertamanya disuruh ngantar-ngantar, setelah itu ya dikasih pegangan lah. Nih, buat lu pegang sendiri gitu. Oh, kodenya gini ya? Mulus gue liat dia kenapa ya? Tapi orang tua tahu Sain cerita ini maksudnya. Ini kan Nggak tahu. Nggak tahu. Cerita? Nggak tahu. Lah, gimana dong ini? Tayang aja udahlah. Ya karena orang tua juga udah lihat Sain. Iya lah, seperti udah sekarang. kan udah lewat jauh kan. Sekeras itu hidup gua waktu itu. Iya. Lu resiko lu tertangkap atau resiko Wah. lu bandar saingan gitu. Pernah bentrok nggak ada cerita yang wah anjing si Sain ini sini bagus nih penjualannya nih, sikat nih. Gitu. Enggak. Gua kan untuk bertahan hidup aja. Gua bukan buat cari kaya, enggak. Oh, penting bisa makan aja. Buat makan aja. Buat make kali. Enggak, gua enggak pemakai, gua enggak penikmat. Oh, Serius. Lo nggak percaya emang McDani? aduh paman, sorry paman, saya udah emosi nih paman. Karena kalau abis makan nggak usah makan kan? Ya bisa puasa kan. Jadi pemikiran gitu, anjing gua susah makan, gimana caranya? Make aja. Gak usah minta gorengan lah. Iya. Apa yang membuat lu akhirnya berhenti? Ya memang harus berhenti sih. Pada saat gua udah kerja, Kerja di mana? waktu gua sempat kerja leasing. Gua sempat ngojek dulu, ngojek. Ojek online? Ojek Pangkalan? online ya, ojek online. Oh, ojek online. 6 bulan, sekitar 6 bulan tuh. Gua keluar jam 5 pagi, pulang jam 10 malam. Karena gue hidup sama adik gue, 2 orang di Jakarta dan gue sekolahin mereka. Oh, Sampai SMA? Yang satu udah sekarang lagi kuliah di UKI. Terus yang satu lagi SMA mau naik kelas 3. Itu bukan dari Iya, ada yang ada. Iya, maksudnya nah adik gue yang kelas 3 itu gue piara dia itu dari kelas 3 SD. Jadi pas nyokap gue meninggal gue bawa dia ke Jakarta. Dan saat itu gue gak tahu mau kasih dia makan apa, intinya. Oh iya. Oh gitu. Pahlawan lah, mau Iya. gimana pun caranya pahlawan peduli sama Iya. keluarga. Iya, gimana gitu. caranya gue bisa kasih mereka makan. Betul, Ya, betul, family betul. comes first, benar. Gak nyangka gue, lu segitunya ya. Jadi Segitunya. abis kurir terus Bandar, bandar, ojek. Ojek. Ojeknya nganterin apaan? Anjarin penumpang, Bang. Oke, ya udah. Gitu. Kan mau tahu. bukan ini disuruh-suruh oknum gitu. Enggak. Ngejebak ojek yang lain. Biar gak ada persaingan. Iya. Oh jadi aman-aman aja soalnya ada backingan kayak Enggak, gitu. soalnya waktu itu misalnya gue waktu itu kan sempat jadi beda tuh duitnya itu gue pakai buat bantu-bantu orang juga. Oh. Misalnya gue ke tetangga lagi ada punya utang, gue bantu teman gue punya utang, gue bantuin siapa yang punya utang gue kasih nih. Oh, enggak lu tagih. Enggak. Bohong. Serius, nah gue kan sempat kerja di leasing kan. Nah, Itu gue masih sempat jadi jalanin pekerjaan itu tuh. yang nagih-nagihnya atau apanya nih? Naginya, Oke. tapi yang internal. Oke. Nah, Internal tuh maksudnya? internal itu maksudnya bukan eksternal, kita Di dalam ruangan. dalam perusahaan itu. Oh, oke. Bukan pihak ketiga. Iya. Oke, Nah, oke. gue kan waktu itu kan ya dapat duit kan dari jual-jualan. Nah, itu kalau misalnya ada konsumen yang datang terus mereka kayak sedih, mereka nggak bisa bayar angsuran motornya, itu gue yang bayarin. Oh, gitu. Iya. Karena lu merasa harus bertanggung jawab sama lingkungan karena lu habis Enggak juga. karena gue nggak tega aja gitu. Gue kasih dia aja, lihat mereka nggak bisa, yaudah gue bayarin. Baik Enggak lu berarti ya. maki-maki. Hah? Enggak lu maki-maki kan Enggak. biasanya. Ah bohong lu. Serius gue sampai Tatap mata gue sayang. Ada nggak? Ada nggak? sampai apa? Oh, jadi misalnya sebenarnya ini bukan konsumen gue, Bang. Oh. Lo temen lo yang nagih. Teman gue yang nagih, Oke. terus motornya mau ditarik. Terus dia kayak udah sedih banget, udah gimana sih orang dia lah istrinya, jadi dia bilang istrinya tuh baru habis melahirkan terus uangnya itu dipakai. Terus gue liat teman gue tuh udah marah-marah ke dia, pokoknya mau nggak mau motornya harus ditarik lah. Pas dia naik lagi ke atas, pokoknya kalau nggak ada duitnya, gue langsung keluar gini. Berapa nih? Gue langsung kasih aja tuh 800.000, lu bayar aja nanti. Nah, kamu gue langsung cabut. Gokil. Gokil. Dan itu bukan hanya sekali gue lakuin. Sering. Terus ada lagi pas gue udah jadi supervisor kan. Sorry. Pas lo bayarin itu, lo jadiin dia kaki kan? Enggak lah. Oh, enggak. Lalu anjing. Enggak. Terus gue sempat Maaf, aman. Lagi kan lagi. Iya lagi. Terus ada ojek apa ini nih
apa sih namanya, ojek online juga. Nah motornya ketarik sama Matelang. Dia udah ninggalin 6 bulan. Datang lagi situ kan dia udah stres banget, dia sedih banget. Ya udah gue bayarin lagi tuh, kasih 800.000 lagi. Dengan harapan bapak nanti tinggal tambahin berapa gitu buat kredit motor baru. Cuma kayaknya tuh gue perhatiin mukanya kayaknya gini. Gue pikir anjing ini kalau dia nggak kabarin gue berarti duitnya dipakai ini sama dia. Gak ada kabar. Gak ada kabar. Anjing konsumen gue ini. Salah juga lo ya. Tapi kan niat lo tercatat setidaknya. Iya. Nah terus itu kan motor, ini mobil nih. Jadi waktu itu kan jam Covid. Orang lagi susahnya tuh. Orang lagi susah. Tiba-tiba si bapak ini udah nangis-nangis sama atasan gue untuk supaya apa? Dia bayar angsuran mobil. Nah tiba-tiba si bapak itu nggak bisa bayar. Dan pokoknya inilah gimana caranya lo harus bayar. Kalau nggak bayar berarti ini mobil lu ditarik. Dan dia udah nangis-nangis, sudah jelasin bahwa dia itu nggak bisa bayar karena lagi susah, minta waktu misalnya seminggu lagi. Bapaknya pergi, gue nggak tahu itu bapaknya pergi sholat, terus pas keluar dari sholat tuh dia nangis lah pokoknya tuh. Terus gue tanya kenapa Pak, ini mobil saya mau ditarik gini. Berapa kekurangannya? 2.500.000. Gede dong kalau itu kan lu biasanya 800 ya. Iya gue langsung, terus saya ada uang tapi minggu depan. Terus saya bilang bapak mau ganti kapan? Katanya minggu depan. Ya udah, minta nomornya bapak. Bener nih serius, dia sampai gemetar tuh. Gue langsung transfer 2.500.000. Bantuin tuh. Nah habis itu dia langsung bayar tuh, yang itu kaget atasan gue, anjing dia dapat uang dari mana nih? Gue yang bantuin. Padahal kalau mobil itu ketarik, kita dapat fee gitu. Iya, itu kan dapat keuntungan juga kan, dapat poin. Iya, dia bayar akhirnya? Dia utang itu, nggak dibayar. Lupa apa dia? Kamu nggak nagih juga? Waktu itu sempat tanya gimana kabarnya. Waktu itu kan dia punya mobil tuh, gue berencana udah kalau bapak nggak bisa bayar nanti gue kasih ganti uang DP bapak, nanti mobilnya saya lanjutin. Cuma bapaknya meninggal. Kasihan nih, udah lah gue ikhlasin aja tuh. Nah, terus satu kali lagi tetangga gue bang, dia punya usaha, punya usaha jual beli pecel lele gitu, ayam gitulah. Terus dia butuh uang buat modal katanya, 4 juta. Kuncian terakhir 4 juta sebenarnya itu. Tabungan lo terakhir gitu? Iya, gue kasih 4 juta. Tiba-tiba dia katanya nggak bisa bayar, ya udahlah. Ikhlasin aja, sampai sekarang gue nggak ada tagih, gue orangnya masih ada. Terus gimana kan lu udah kuncian terakhir nggak ada, gimana tuh? Ya udah akhirnya gue fokus ke konten, bikin konten aja. Gue resign dari pekerjaan jadi itu. Karena habis untuk bantu orang. Iya. Nggak, duit dia habis kan masih ada gorengan yang disimpan. Udah berminyak banget anjing. Gokil. Nabi bro, Nabi. Berarti kan sebelum lo buat konten itu udah ketemu kan sama Vloki? Ketemu Vloki, iya banget. Iya kan? Vloki kan dari 2016, gue bikin konten kan dari 2019. Oke, berarti peralihannya dari abis lo bantuin bapak-bapak itu 4 juta itu. Sama ini yang terakhir itu yang kuncian 4 juta itu. 4 juta. Terus ketemu sama Vloki? Enggak, udah ada Vloki. Oh udah ada Vloki di situ? Iya. Oh oke. Oh jadi lu punya, tapi beli Vloki bukan dari uang itu kan? Enggak. Uang 300.000 waktu itu, beli yang 300.000. Tapi pas kerja di leasing tadi? Pas masih kuliah. Oh dari kuliah. Lu masih makannya bagaimana pas masih kuliah kan? Sering puasa lah gue sama dia, puasa bareng. Paling kalau misalnya kalau gue kan bisa tahan makan, gue kayak kasihan sama dia nih, gue suruh adek gue pergi ke warung utang nasi 3.000 sama sosis 1. Terus gue kunyah sosisnya, gue lepehin ke nasinya, gue aduk-aduk, gue kasih dia makan. Tapi kamu makan juga? Ya sedikit buat penjanggal aja. Gokil, pantesan nurut banget. Iya bener ya. Pantesan sehidup semati. Terus kalau misalnya bapak kos datang, kan kosan itu gak boleh pera anjing kan. Gue langsung mau sembunyi di bawah kolong. Si Vlokinya? Gue sama Vloki. Iya. Kok kamu sama Vlokinya? Iya kan, jadi bapak kos itu udah blacklist kita. Jadi sebelumnya kita diusir dari kosan itu. Oke. Tapi gimana caranya gue harus bisa balik ke kosan itu lagi. Nah gimana caranya gue bisa masuk ke kosan itu lagi? Gue pakai nama gue. Jadi dan dia bilang ke bapak itu bahwa kita nggak ada hubungan keluarga. Kalau sebenarnya adek gue nih. Jadi kalau bapak kos datang cek kosan gue di bawah kolong dia di Vloki. Ya Allah romantis banget ya. Gila. Menarik banget bisa hidup lah ya. Ya makanya nurut banget dia, sedih banget. Gua kira dia itu ada selalu berkonten. Oh enggak. Terus masih panjang kalau mau ceritain, bisa sampai 2 hari. Ayolah kan ada ini? Barangnya. Ini campersnya pada nyabu kok, pada kuat. Mantan semua ini, ayo. Nah terus gue bawa keke waktu itu. Vloki ini? Iya. Pakai pesawat, sudah pakai pesawat? Kapal laut? Tapi itu gue belum kerja waktu itu ya, pakai kapal laut. Bawa di keke itu enggak kan, harus ada surat-suratnya kan. Iya. Dan harus ada vaksin, sedangkan waktu itu dia belum vaksin. Vaksin aja waktu itu,
300.000 kan, 300.000 tuh bisa buat makan seminggu lebih itu. Tahun berapa itu? Iya, iya. 2017. Oke. Oke. Dia umurnya waktu itu sekitar 7 bulan. Oke. Terus gimana caranya lu menghindari itu? Oh, pas naik kapal itu, Iya. dia nggak bisa naik. Ini Nggak mau nggak boleh dianya. naik. Nggak boleh naik. Oh, oke. Terus? Gue naik ke atas, wah nggak bisa nih kalau dia nggak ikut. Gue kan pengen bawa dia gitu. Gue masukin dalam koper. Koper tertutup Yes. berapa lama? Pas naiknya aja sampai di atas buka. Penumpang lain nggak pada cepu? Sabar, pas sampai belum cepunya belum sampai di kapal, cepunya masih di pelabuhan. Oh, terus? Jadi ketahuan kalau ada yang bawa anjing pakai koper ke atas. Terus? Langsung tuh security, polisi, tentara suruh adek gue naik ke atas, panggil gue turun untuk turunin anjing kembali. Lu turunin? Enggak, Diapain? gue sembunyiin dalam koper, gue sembunyi juga. Oh, lu nya hilang, dianya hilang juga. Iya, terus mereka cari selama 30 menit. Tidak ada? Nggak ketemu. Dia tidak bersuara sama sekali. Iya kan gue biasa, gue tahu lah cara-cara musuh-musuhnya gitu kayak gimana. Wah, gimana bro? Coba. Bisa kan cuma slip sini, slip sana kan biasa. Obrolan dunia hitam. Jadi dia nggak tahu tuh bang. Iya. Anjing. Dan waktu itu gue bawa Floki. Di dalam kopernya dia? Oh. masih kuliah. Iya, belum kerja ya. Lagi nekat-nekatnya. Tapi udah Iya. gokil. Gila ya. 30 menit digeledah, lo nggak ketemu, kapal cabut. Kapal cabut. Pas turun kan turun Sabar. Sabar. Gila ini 6 hari naik kapal ke sana 6 hari. Oke, kita cerita hari pertama sampai Begitu dong. Aduh. Hajar aja bang, apa? Floki sikat. Floki bisa di luar dulu lah. Abang mau ngobrol nih sama saya nih. Tuh, abang. Floki, salam. Nah, tuh. San. Aman nih. Aman. Otak gue kecil, San. Ayo, sekali. Biar closing. Iya, gua udah wudu. Floki, salam. Tuh, Tuh, tangan kanan lagi. Iya, sit, stay. Nah. Floki, salam. Sip dan. Floki, San. Floki.